Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur bahwa walaupun dosa kami berlimpah banyak, tapi kasih, karunia dan anugerah-Mu jauh lebih berlimpah. Kami tidak bisa menyelami dan memahami misteri kasih karunia-Mu yang Engkau curahkan dengan begitu kayanya melalui Kristus anak-Mu. Dan kiranya pagi hari ini waktu kami datang ke hadapan-Mu, kami berdoa kiranya sekali lagi hati dan pikiran kami boleh diisi dengan hal-hal yang bernilai kekekalan dan bukan hal yang bernilai sementara. Oleh hal-hal yang datang dari Tuhan yang bukan datang dari si jahat. Oleh hal-hal yang boleh memberikan kami hidup kekal yang sejati dan bukan hidup yang palsu yang membawa kami pada kebinasaan. Tolong kami Tuhan karena kami menyadari betapa degil dan kerasnya hati kami. Betapa mudahnya firman atau khotbah atau pujian yang kami terima berkatnya di kebaktian ini begitu mudahnya menguap begitu kami keluar dari ruangan ini. Kami mohon belas kasihan dan pertolongan-Mu sekali lagi. Agar setiap kami yang mendengarkan hari ini dapat menerima berkat, anugerah dan pertolongan-Mu. Dan dapat disadarkan akan dosa dan pemberontakan kami tetapi juga ketersediaan anugerah dan pengampunan-Mu yang besar di dalam Kristus. Karena di dalam namanya kami berdoa. Amin. Saudara sekalian dengan tetap bangkit berdiri, saya mengundang saudara untuk menyimak pembacaan bagian dari firman Tuhan. Memang kita akan bahas Wahyu 13-14, tapi saya hanya akan membacakan pasal 14 ayat 6 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat yang kedua menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel kota besar itu. Yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat yang ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga. Tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Silakan duduk saudara sekalian, berbahagialah bukan saja kita yang mendengarkan firman kehidupan ini, tetapi juga mencamkannya serta mentaatinya dalam hidupnya. Dan kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara, kalau saudara lihat di slide berikutnya, dari tahun 1932 sampai tahun 1966, tulisan ini, eternity, dicoret-coret di sepanjang footpath, tempat jalan kaki di beberapa bagian kota di Sydney, di inner suburbs di Sydney. Sejumlah dari saudara mungkin familiar atau pernah dengar kisah ini. Nah, pada awalnya tidak ada yang tahu siapa yang bikin tulisan ini, karena selalu tulisannya bentuknya sama, ukirannya sama. Dan ada kemungkinan si penulis sudah mencoret sekitar jutaan, kalau tidak ratusan ribu tulisan eternity selama kira-kira 30 tahun. Akhirnya mereka menemukan siapa yang melakukannya. Ternyata orang yang melakukannya adalah seorang yang bernama Arthur Stace. Seorang yang tadi pemabuk, yang pernah mungkin 1-2 kali keluar masuk penjara. Tapi kemudian percaya dan bertobat dan menerima Kristus. Dan akhirnya menyadari pentingnya hidup bagi Kristus. Dan mungkin salah satu message yang terus menerus terpatri di otaknya adalah eternity.
Di slide berikutnya kalau saudara lihat tahun 2000 waktu tahun baru New Year's Eve tahun 2000 slogan yang sama itu ditampilkan. Saya yakin saudara familiar lokasi ini ya, Sydney Harbour Bridge. Sekaligus New Year's Eve ada eternity. Saya nggak tahu apakah council atau pemerintah saat itu aware latar belakang atau signifikansinya. Tetapi saudara kalau ada satu kata yang saya mau saudara ingat dari khotbah hari ini adalah kata itu. Eternity. Kekekalan. 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 Kamus mengatakan bahwa eternity adalah waktu yang tidak terbatas. Periode tanpa akhir. Existence di mana yang sebuah eksistensi yang tidak ada habisnya. Dan pertanyaan besar bagi saudara dan saya hari ini adalah ini. Waktu kita berpikir tentang kekekalan, tentang eternity, apakah yang akan menjadi bagian kita? Pembalasan dari Tuhan atau kemenangan bersama dengan Tuhan? Waktu kita menghampiri hari penghakiman Tuhan, apakah kita akan menerima pembalasan dari Tuhan atau kemenangan bersama dengan Tuhan? Salah satu tema besar dari kitab Wahyu adalah mengajak kita untuk mempunyai eternity view of life. Melihat hidup dari sudut pandang kekekalan. Nah hidup bisa lihat dari macam-macam sudut pandang, betul nggak? Ekonomi, medis, psikologi, dan seterusnya. Tapi salah satu kontribusi terbesar dari kitab Wahyu adalah mengajak kita untuk merap up, melihat apa sih konklusi dari kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga, gereja dimulai, lalu gereja mengabarkan Injilnya, lalu gereja bertumbuh dan bergumul, dan disiksa, dianiaya. Is there an end point to this? Nah, saya nggak ada chartnya, tapi kalau saudara sudah cukup lama ikuti seri ini, makanya kita lihat bahwa Allah mempunyai plan. Allah punya rencana. He is in control. Dia berdaulat, dia punya kontrol. Dan salah satu yang dilakukan di kitab Wahyu adalah penglihatan Yohanes itu mengembangkan visi kita. Cara pandang kita. Baik secara ruang, yaitu kita seperti diajak masuk ke ruang surga dan melihat apa yang Allah sedang lakukan. Tetapi juga secara waktu. Kita diajak untuk lihat ke masa depan. What will happen in the future. Dan kalau kita percaya bahwa Alkitab itu diwahyukan oleh Allah yang mengetahui segala sesuatu, mengontrol segala sesuatu, maka kita bisa yakin bahwa segala hal yang diwahyukan pada Yohanes bukan saja benefitnya untuk Yohanes, benefitnya bukan saja untuk gereja mula-mula pada saat itu yang sedang menderita dianiaya, tetapi benefitnya adalah untuk kita juga hari ini. Dan hari ini selain kita melihat bahwa Tuhan Allah punya absolute control atas dunia yang kelihatan, pemerintahan, sejarah, dan seterusnya. Dan absolute control atas dunia yang tidak kelihatan, surga, malaikat, bahkan setan dan neraka. Kita juga melihat di kitab Wahyu, bukan bahwa di kitab Wahyu Yesus ditampilkan dengan segala kemuliaan keilahiannya. Saudara bisa melihat kembali di pasal 1 di mana dia digambarkan begitu megah, begitu dahsyat, begitu berkuasa, sepantar dan sama mulianya dengan Allah sendiri. Dan kita juga melihat di kitab Wahyu bahwa si penulis Yohanes tidak pernah melupakan bahwa terlepas dari kemuliaan, kebesaran, keagungan Kristus, makna salib dan kematian dan penderitaan Yesus bagi kita itu selalu punya dampak bukan saja buat kita hari ini, tetapi waktu kita menghadapi penghakiman nanti. Nah di pasal 12, di pasal sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana si jahat dengan segala strategi dan rencananya sepanjang zaman selalu berusaha menghancurkan umat Tuhan dan gagal. Tapi yang terjadi adalah setelah dia gagal menggagalkan rencana Allah untuk menebus dunia, sekarang bisa dibilang targetnya atau bidikannya terarah pada umat Tuhan. Jadi saudara bisa yakin, saudara mungkin dan saya harap saudara gak punya musuh di dunia ini ya. Entah itu anggota keluarga, kolega, teman bisnis dan seterusnya. Tapi setiap dari kita, kalau saudara adalah milik Kristus, maka saudara adalah musuhnya setan. Jadi kalau saudara mengklaim bahwa saya Kristen, saya ikut Tuhan, saya percaya Yesus, tetapi saudara tetap hidup seperti cara berpikir, budayanya, tabiatnya, kata-katanya setan, mungkin itu adalah identitasmu yang sesungguhnya. Tapi anyway, mari kita lihat. Saya mengajak saudara buka Alkitab, pada beberapa ayatnya saya akan tampilkan juga di slide. Kita akan langsung mulai melihat pasal 13 yang dimulai dengan sebagian dari pasal 12 tergantung versi Alkitab kita.
Dan dia, ini bicara tentang setan yang digambarkan sebagai naga besar, ya. Sempat ada beberapa yang komplain kenapa naga ya. Sekali lagi kita perlu ingat ini bahasa figuratif. Ya sama seperti kalau saudara habis nonton pertandingan bola, sekali lagi saya nggak nonton bola tapi biasa ada kalimat kesebelasan ini dibantai. Nah kita tahu itu bukan ada parang, arit terus ada benar-benar enggak gitu. Artinya dibantai habis-habisan ya, 12-0 misalnya gitu ya. Atau betul-betul habis banget dibantai. Nah ini juga sama, semuanya bahasa figuratif. Naga itu tinggal berdiri pantai laut, saya akan bacakan ayat 1. Lalu aku melihat, nah saudara sebelum saya bacakan, sekali lagi salah satu cara membaca Wahyu, itu agak beda dengan kita baca surat Roma atau Filipi dan seterusnya. Kita perlu membacanya lebih seperti one big image. Kalau saudara coba, kita bisa aja spend time berjam-jam, berhari-hari, habiskan tentang mahkota, kepala 7 segala macamnya. Tapi kalau saudara lihat big picture-nya, maka saya harap saudara bisa mendapatkan feel-nya, perasaan apa, atau image apa yang Yohanes mau kita dapatkan. Lalu aku melihat seorang binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Tentu saja nama-nama menghujat Tuhan Allah gitu ya. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Dan kakinya seperti kaki beruang. Dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaan yang besar. Maka tampaklah padaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Luka yang mematikan artinya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kuasa kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Nah, saudara di sini kita sekali lagi melihat bagaimana setan itu bekerja melalui pemerintahan, melalui kekuasaan yang ada di dunia. Naga sekali lagi kita sudah melihat menggambarkan setan dan kemungkinan besar binatang yang keluar dari laut ini berbicara tentang pemerintahan apapun yang saat itu menjadi superpower. Kalau saudara melihat di Daniel 7 dan Daniel 9 maka binatang ini digambarkan secara terpisah. Ya, jadi macan tutul, singa, beruang itu menggambarkan satu negara superpower demi superpower lainnya yang akan berkuasa silih berganti. Tetapi di sini sama seperti si naga itu adalah semacam super snake ya, super ular ya, ular di Taman Eden sekarang begitu di akhir zaman menjadi super ular, jadi naga. Di sini juga kerajaan-kerajaan atau pemerintahan yang datang silih berganti sekarang bergabung jadi satu menjadi super beast ya. Kalau berapa dari saudara yang grow up dengan film-film seperti Godzilla, Ultraman gitu ya. Mungkin itu yang kita gambarin gitu ya. Tapi sekali lagi ini perhatikan ini gambar simbolis. Jadi soalnya jangan mengharapkan ini kapan ya tahunnya muncul. Tahu-tahu ada dari laut misalnya dari pinggir St. Kilda Beach. Terus dia muncul jreng. Nah ini dia. Ini yang Yohanes katakan. That's not the point saudara. Ini bicara tentang negara yang sedang maju. Negara yang berkembang. Negara yang kalau kita lihat di sini membanggakan kekuasaannya. Membanggakan kehebatannya. Membanggakan bahwa mereka bisa hidup independen dari Tuhan. Sekali lagi kalau saudara lihat saya nggak ada nomornya di sini ada kalimat itu ya, seluruh dunia heran. Kalau saudara ingat, kalau nggak salah terakhir saya sempat bilang gitu ya, waktu Yohanes pakai kata dunia di sini atau earth dwellers, dia tidak sekedar bicara tentang populasi di bumi atau planet bumi, tapi orang-orang yang hidupnya masih duniawi. Oke, orang-orang yang hidupnya orientasinya yang dia kejar, yang dia cari itu apa yang dunia bisa tawarkan bagi mereka. Nah itu sebabnya mereka mengikut binatang itu. Itu sebabnya mereka amazed, mereka menyembah dan who is like the beast. Nah, saudara saya berharap saya cukup sensitif untuk bilang beberapa dari kita. Saudara it's good kalau kita tahu atau kita datang dari negara tertentu mau itu Australia, China, Indonesia dan kita bangga sama pencapaiannya gitu. Apa yang mereka accomplish dalam 5-10 tahun, bagaimana mereka mencapai ini dan itu, tapi kita harus hati-hati, jangan sampai kita menjadikan negara apapun sama seperti orang-orang ini. Siapa seperti negara ini? Siapa seperti negara asalku? Siapa seperti grup etnisku? Ya. Dan kita lihat di sini juga di ayat-ayat ini selain binatang buas ini menggambarkan negara atau posisi otoritas, kita perhatikan di sini si setan itu punya satu keahlian yang dia ulang dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang. Dia ahli bikin barang palsu. Keahlian setan adalah bikin barang palsu.
Perhatikan, kalau saudara perhatikan taktik si setan di pasal 13, pada dasarnya dia sedang memalsukan Tritunggal. Lihat kalau saudara di saat berikutnya, ini kalau nggak salah ayat 11 dan 14. Tadi ada naga, ada binatang yang pertama, ayat 11 ya. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi yang bertanduk dua sama seperti anak domba. Anak domba, selama wahyu kita lihat nge-refer pada Yesus, tetapi berbicara seperti seekor naga. Jadi penampilannya seperti Yesus, tapi kalimatnya seperti setan. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya sekali lagi menyembah binatang pertama. Dan luka parahnya telah sembuh. Yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ingat ini yang kuasa yang Allah berikan di pasal 11 kepada gerejanya. Dia memalsukan tanda Elia gitu ya. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi, sekali lagi ya, the earth dwellers, dengan tanda-tanda yang telah diberikan padanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi, sekali lagi earth dwellers, supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun tetap hidup itu. Saudara perhatikan, bagaimana unholy trinity, Allah Tritunggal yang tidak kudus digambarkan di sini. Saudara perhatikan si naga di ayat-ayat tadi ya 1-3 memberikan kuasa bukan kepada binatang yang pertama. Yesus, kalau saudara ingat di akhir Injil Matius apa yang dia katakan, seluruh kuasa telah diberikan kepadaku. Nah ini imitasi. Ya. Imitasi berikutnya, bagaimana dengan luka yang membahayakan dan telah sembuh, menggambarkan sesuatu yang miraculous, yang mujizat. Nah ini kita bisa umpamakan macam-macam, bisa kesakitan yang real, bisa juga misalnya kehancuran ekonomi. Ya, negara yang tadi udah kaput, hancur, berantakan, toto bangkit secara dahsyat gitu ya. Dan kalau kita ngeliat ke belakang kita sampai nggak percaya dulu negara itu mau bangkrut, bisa jadi gitu ya. Tapi intinya mujizat ini sekali lagi memalsukan apa? Kematian dan kebangkitan Yesus. Binatang yang kedua yang kita lihat di ayat 11-14 mengimitasi Roh Kudus atau mungkin nabi atau para rasul yang mengarahkan perhatian bukan pada Yesus tetapi pada binatang yang pertama. Worship him, worship it. Bahkan saking komitmennya mereka sambil bikin patung. Saudara tahu saudara populer kalau zaman sekarang entah orang bikin patung buat saudara ya atau orang bikin meme tentang saudara ya. Atau saudara jadi icon gitu. Itu artinya saudara udah populer. Ada orang yang menghormati saudara. Nah ini membuat patung. Ya, mengarahkan perhatian bukan pada Kristus tetapi pada sinaga atau pada binatang buas. Jadi di sini sekali lagi kita melihat kejahatan si setan. Harap saudara tidak berpikir bahwa waktu ini nanti muncul dalam sejarah itu bentuknya orang pakai baju hitam terus dressnya seperti kayak di film-film horor gitu ya. Itu bisa kelihatan dengan something yang sangat-sangat appealing. Mungkin lebih ganteng dari kebanyakan kita. Mungkin kelihatannya seperti aktor atau artis atau orang-orang yang sangat-sangat karismatik, bukan denominasi gereja gitu. Tapi punya charm, punya appeal, ya, punya gaya bahasa yang menarik dan memukau dan membuai dan membuat banyak orang berbalik pada Kristus. Dan di sini kita juga melihat bahwa walaupun kata antikristus tidak dipakai di sini, tetapi antikristus ini sudah muncul sepanjang sejarah. Dan by the way saudara, setiap kali kata antikristus muncul di Alkitab, itu bukan sekali lagi orang bakar salib, itu easy. Kalau orang bakar salib atau kayak berapa tahun lalu ada orang bikin lukisan gitu ya, lukisan atau gambar ya, Yesus disalib udah itu sampai dia dikencingin, itu easy, kita tahu that's bad gitu ya. Tapi yang lebih susah adalah orang yang kalau pakai kedok kemanusiaan, kedok agama, bahkan kedok gereja. Kenapa? Karena antikristus dalam Yunani bukan sekedar lawan, tapi artinya pengganti. Worship me, atau sembahlah Kristus versiku. Di satu buku tafsiran saya baca dia bilang ini bicara tentang the fake Christ or the real Christ. Dan pasal ini seperti mau mengajarkan how to tell apakah Kristus yang kamu ikuti, yang kita ikuti adalah the real Christ atau jangan-jangan the fake Christ. Kenapa? Karena itu strategi si jahat.
sepanjang zaman, sepanjang tahun, menggunakan 1001 cara, dia selalu berusaha mengelabui umat Tuhan, orang berdosa dari mengenal kebenaran. Dan itu sebabnya saudara di ayat 9 dan 10, harusnya ada di slide ya. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, artinya pay attention please, ya, tanda seru, bold, font size-nya digedein gitu ya. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Saudara, kita sudah melihat berkali-kali bahwa unfortunately melalui penindasan, intrik dan tipu daya si jahat dan pemerintahan dan penguasa yang berusaha menindas gereja dan kekristenan, ada orang-orang yang memang harus menyerahkan nyawanya. Jadi waktu Yohanes di sini dikatakan barang siapa ditentukan ditawan, ia akan ditawan, dibunuh dengan pedang, ia akan dibunuh. Pedang ini bicara tentang orang-orang percaya. Dengan kata lain dia mengatakan beberapa dari kamu akan kehilangan nyawa, reputasi, relationship, tempat kerja, privileges karena imanmu dalam Kristus. Saya yakin sejumlah dari saudara yang pernah bekerja di Indonesia pernah mengalami seperti itu, bukan? Seringkali tender atau misalnya aplikasi untuk posisi tertentu. Kita tahu, ini bukan rahasia umum gitu ya. Dan seringkali kejengkali di mana? Di agamanya apa. Nah itu satu contoh saudara. Tapi pikir-pikir nggak terlalu buruk kalau dibandingin dengan negara-negara lain di mana pemerintahnya secara sistematis, secara sengaja, secara intensional mendirikan hukum dan peraturan untuk menindas dan mengurung gereja. Tapi artinya kalau sampai akhirnya gereja kalah, ditutup, dibongkar, dibakar, kita dibunuh di penjara, Allah sudah membuatkannya. Itu adalah bagian dari kita hidup di zaman akhir. Makanya dia katakan bukan yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Bahkan kalau sampai kita harus kehilangan segala sesuatu, genuinitas iman kita itu diuji. Kita tahu kita menyembah Kristus yang real atau fake adalah waktu ini muncul. Apakah kita tabah? Apakah kita tetap beriman? Dan mereka, ayat 4 dan 7. Perhatikan, di orang-orang yang di dunia, kontrasnya. Ya, mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kuasa pada binatang itu. Ya betul, itu slide-nya ya. Sekali lagi, sambil berkata, siapa seperti binatang ini? Siapa yang dapat berperang melawan dia? Ayat 7, ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bangsa dan negara. Kalau kita lihat di bawah lagi ayat 15-17. Sepertinya kalau kita lihat setan sudah punya setiap dan seluruh strategi untuk menghancurkan umat Tuhan. Saya akan bacakan ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa pada patung binatang itu sehingga patung binatang itu berbicara juga. Dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan pada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah saya nggak tahu berapa persen dari yang hadir hari ini atau mendengarkan secara online pernah dengar ayat-ayat ini. Dan khususnya waktu kemarin COVID dan vaksin mulai beredar dan muncul gosip dan isu. Apakah ini the mark of the beast gitu ya? Apakah waktu kita disuntik oleh vaksin COVID-19 at the same time pemerintah yang selama ini bekerja sama dengan si setan itu memasukkan tanda di mana kita bisa track, dilacak dan tidak bisa melakukan apapun tanpa izin pemerintah. Nah saudara, kabar baiknya adalah bukan. Well, terlepas saudara divaksin atau enggak, tapi kabar baiknya itu bukan yang Yohanes maksud. Juga bukan, mungkin saudara pernah mendengar entah khotbah atau penjelasan bahwa suatu hari nanti kita akan dicap atau punya barcode kayak chip gitu ya. Kayak sekarang kita di kredit card kita ada chip. Dan di kedepan semua kita bakal masukin chip sama seperti binatang gitu ya. Berapa binatang ada chip dan itu the mark of the beast. Saudara yang dimaksud di sini sekali lagi adalah imitasi. Jauh sebelum tanda dari binatang buas ini muncul di kitab Imamat misalnya. Waktu para imam akan istilahnya disahkan atau ditabiskan, mereka harus ditandai di mana? Di tangannya dan di dahinya. Dan ditulis bukan belong to the Lord. Oke.
Sama seperti anak saudara, kalau saudara misalnya anak saudara lebih dari satu dan dia udah bisa nulis, dia dikasih pencil case satu buku, dia tulis namanya bukan. Artinya it's mine. Ya. Makanya kadang kalau anak lihat, hey my name's on it, jangan ambil, it's mine. Nah tanda yang asli yang Allah berikan pada umatnya itu, waktu kita diselamatkan jadi milik Kristus, walaupun gak secara harafiah muncul, tetapi Allah sudah menandai setiap umatnya dan mengatakan you are mine. Di sini versi palsunya. Si naga atau si setan juga berkata, oh kita juga bisa kayak gitu. Yuk kita punya versi the mark of the beast. Jadi bukan bicara soal barcode, udah pasti bukan bicara soal vaksin atau chip atau apapun itu. Tapi bicara soal kepada siapa kita membaktikan hidup kita. Siapa yang kalau di benak kita pikir I am his atau hers. Jadi saudara pengabdian terhadap si setan binatang buas ini nggak harus bentuknya kayak di film-film, sekali lagi ya film-film setan gitu ya. Dia bikin apa itu namanya lingkaran, terus ada lilin gitu, ada wijabor, terus jampe-jampe itu easy gitu. It's like that's pretty obvious bad gitu ya. Tapi saudara bisa punya tanda di tangan, di dahi waktu saudara mengejar karir lebih daripada Kristus. Waktu saudara mengejar pleasure lebih daripada Kristus. Waktu pacar saudara, waktu pasangan saudara, keluarga anak saudara lebih penting daripada Kristus. Waktu berapa uang yang saudara miliki di bank lebih penting daripada Kristus. Karena kalau saudara keluar ke sana dan bertemu penghuni dunia lainnya, earth yang lain, mereka juga mengejar yang sama. Sama ya, tanda di tangan sama dahi kita sama gitu. Lu rakus, gua rakus. Lu nipu, gua nipu gitu ya. Oke? Makanya dikatakan saudara di ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Saudara kita harus mengenali tipu daya si jahat. Siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, dan saya yakin banget ini alasan pertama kenapa saudara dengar khotbah hari ini. Karena binatang itu adalah binatang seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Ya, saudara datang hari ini, saya yakin karena saudara penasaran. Mungkin gak ya, kegeeran saya. Siapa atau apa itu 666? Nah saudara ini bukan... saya nggak bakal bahas secara detail, tapi sekali kita nggak bisa cuma ambil satu, kita harus lihat seluruh konteksnya. Selama ini kita udah lihat setan menggunakan counterfeit, barang palsu, uang palsu, tritunggal palsu, ya untuk membuai seluruh manusia untuk menyembah dia. Ya, saudara buat si setan, dia nggak peduli saudara masuk neraka lewat jalan mana. Saudara bisa masuk neraka lewat materialisme, okultisme, agama palsu, ajaran sesat, he doesn't care. Yang penting lu gak ikut Yesus. Ya. Kita juga gitu ya, apalagi kalau saudara tahu lagi masa-masa politik pemilu. Ya. Peduli amat, tadinya musuh beboetan dari zaman ongkongnya, tapi begitu tahu aku mau lawan pihak itu, mereka bakal barengan. Ya. Mereka bakal terima, santun, dan rangkul-rangkul satu sama lain. Yang penting si A gak kepilih. Atau si A kalah, betul gak? Nah satu juga sama, dia gak peduli saudara masuk neraka lewat mana. Ya. Jadi saudara jangan pikir, dia mah matre atau dia mah gini segala macam. Buat setan yang penting kamu punya the mark of the beast. Ya. Yang penting kamu hidup sebuah orang dunia ini. Nah what's this 666 gitu ya. Nah 666 di dalam tradisi orang Yahudi adalah apa yang disebut dengan gematria. Nah saudara kalau di dalam bahasa Ibrani mereka gak punya angka 1, 2, 3, 4 kayak kita gitu. Kita ada abjad Romawi ya, A, B, C, D, terus 1, 2, 3, 4. Nah di dalam bahasa Ibrani nggak ada, mereka pakai huruf. Jadi huruf abjad mereka itu menggantikan angka. Ya. Jadi kalau misalnya kita buka Mazmur 1, Psalm 1. Ya. Kalau di Ibrani itu Mizmor Aleph, A. Mizmor Bet, 2. Mizmor Dalet, 3. Ngerti ya? Nah setiap angka ini, jadi setiap konsonan, karena huruf Ibrani itu sebetulnya semua konsonan. Jadi misalnya Daud itu cuma 3 huruf. Ya, DVD gitu ya. Nah, long story short, bagi pembaca saat itu, pertama kalau saudara harus ingat ya, apapun yang Yohanes katakan di sini harus make sense untuk pembaca saat itu. Kalau misalnya 66 terus misalnya, 666 ini ternyata Presiden Putin, atau Joe Biden, atau Anthony Albanese, atau Presiden Jokowi gitu ya. Itu gak make sense buat mereka, betul gak? Kenapa? Who are these people? Misalnya saya bisa membuktikan dengan seluruh riset bahwa saudara ini adalah Joe Biden.
gitu ya. Nggak make sense buat pembaca pertamanya. Yang make sense buat mereka adalah apa yang mereka alami saat itu, dan penindas terbesar pada saat itu adalah seorang kaisar atau selama zaman itu yang dikenal dengan Nero. Nah, Nero Caesar kalau di gematria diangkain, dijumlahin, guess what? 666. Dan bahkan kata beast, kata binatang buas dalam Yunani juga kalau di translate ke konsonan Ibrani juga 666. Tapi intinya saudara, 6 ini bukan saja nge-refer kepada kekuasaan itu, tapi juga nge-refer kepada incompleteness. Saya bersyukur banget angka 66 ini lagi saya pikir ya, kenapa baru muncul pasal 13? Karena selama pasal-pasal sebelumnya, saudara selalu menemukan angka lain, betul gak? Angka apa yang lebih sering muncul daripada 66? Yang langsung muncul benak saudara waktu dengar wahyu. Angka apa yang sering muncul? 7 yang menggambarkan kesempurnaan, completeness. 7 roh Allah, 7 gereja, 7 dan seterusnya. Jadi waktu kita sampai angka 666 kita menggambarkan a picture of incompleteness. Dan itu sebetulnya betul-betul menggambarkan barang palsu. Saudara yang tahu dan ngerti barang palsu juga tahu ya, KW kan ada macam-macam ya. Ada apa KW 1, 2, 3 saya ada yang pernah ceritain lagi itu. Jadi ada yang lu lihat dari 1 kilo pun tahu itu palsu gitu ya. Ada yang harus lihat dari dekat dibuka dan wah baru tahu ini palsu. Oke. Nah itulah 666. Artinya close, but not close. Dekat banget tapi bukan. Kelihatannya kayak tadi ya, penampilannya seperti anak domba, tapi bicaranya seperti naga. Imitasi. Jadi segala kekuasaan, makanya sekarang kalau kita lihat di sini, kita bisa ngerti ya bijaksana itu ya, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu. Kalau saya mau pakai bahasa sehari-hari, seberapa pun berkuasanya si binatang itu, dengan segala intrik, kekuatan militer, politik, ekonominya tidak akan bisa mengalahi kekuasaan Allah Yahweh dalam Kristus Yesus. Oke? Yang tadi mengatakan mereka bisa punya tanda tangan, dahi. Let's say saya terimalah interpretasi pakai chip, barcode, whatever gitu ya. They can have all that. Tapi kalau kamu punya Kristus, you have everything. Itu yang mau bilang. Jadi saudara jangan worry, ini siapa gitu ya. Let's not worry about that. Tapi lihat, bukan aja itu menggambarkan tiran, pemerintahan dan imitasi setan, tapi milik siapa? Jadi sekali lagi ini menggambarkan pemisahan, division. Nah saudara kita harus akui gitu ya, kalau kita berhadapan bahkan dengan 666, dengan binatang buas yang sengaja digambarkan mengerikan, menakutkan. Kita sebagai orang Kristen, kita harus mengakui kita kecil dan terbatas. Dan bahkan tadi sudah dijanjikan gitu ya, sebagian dari kita mungkin akan ditawan, dilucuti, ditelanjangi entah secara literal atau secara figuratif. Akan dibinasakan, akan mati. Gimana kita bisa tahan? Zaman gak makin gampang. Saya sangat encourage saudara untuk nanti ikut nonton yang film Hari Sabtu ini bukan sekedar promosi. Saudara akan melihat betapa tragis dan menyedihkan, betapa jahatnya zaman kita. Sekarang, khususnya di dunia barat, dunia terbalik banget gitu, betul gak? Kalau saudara mempromosikan keadilan, kebenaran, kekudusan, saudara bukan lagi dianggap sebagai good guy, saudara dianggap sebagai bad guy. Makanya seorang pendeta di Perth ya, Stephen McAlpine menulis buku judulnya Being the Bad Guy. Karena dalam waktu 20-30 tahun kekristenan, khususnya di dunia barat yang tadinya dianggap sebagai kontribusi positif dan baik bagi masyarakat. Sekarang apapun yang kekristenan katakan, khususnya di public square, langsung dianggap sebagai harmful, menyakitkan, rasis, intoleran, dan berbahaya bagi masyarakat. Dan itulah dunia yang kita hidupi. Mengerikan, kita nggak bisa lawan CNN, kita nggak bisa lawan Nine News, kita nggak bisa lawan bank, kita nggak bisa lawan corporates yang secara umum semua mendukung ini. Contohnya kalau sekarang saudara tahu bulan apa yang sekarang digembar-gemborkan, mungkin saudara lihat kalau saudara keluar atau bahkan ke sekolah, ke institusi. Pride Month, ya, Rainbow. Ya. Yang jelas-jelas berusaha menekankan pada kita secara kadang-kadang subtle atau enggak subtle, mereka bilang kita enggak peduli sama value kamu. Enggak peduli mending saudara, mereka akan bilang value kamu bahwa pernikahan hanya satu pria dan wanita, seks hanya satu pria dan wanita, satu pria satu wanita dalam pernikahan untuk seterusnya sampai mereka mati. Itu adalah something yang berbahaya dan harmful dan merusak dan menyakitkan. Tapi itulah dunia yang kita tinggali. Very tough, very hard. Sebagian dari kita mungkin perlu dan harus kehilangan posisi, reputasi, tempat kita.
denominasi kita, bahkan Presbyterian Church of Victoria sekarang sedang bisa bilang menggodok bagaimana, ini mungkin kebanyakan bagi kami gitu sebagai pendeta, karena sekarang bahkan ruang gerak untuk melayani sudah dibatasi dengan hukum yang baru digolkan tahun lalu ya, yang berusaha mencegah conversion therapy. Oke, jadi secara law, walaupun saya di sini masih punya hak untuk berkhotbah menunjukkan apa yang Alkitab katakan tentang seksualitas dan gender, tapi saya secara law nggak bisa melakukan itu secara private. Jadi kalau misalnya ada saudara yang datang sama saya dan bilang, Pak, saya seorang gay, saya secara law nggak boleh mempertobatkan, mendoakan, atau menasihati saudara untuk mengikuti apa yang Alkitab katakan. Dan kalau dia tahu hukumnya, dia punya hak untuk nuntut saya ke penjara. Itu di law loh, bukan sekedar gua suka nggak suka gitu ya. Dan saudara bayangkan the fact bahwa pemerintah, bukan 1-2 orang ya, sejumlah besar bisa berkumpul dan rapat dan lobby bersama-sama untuk menggolkan law seperti ini. Saya baru cerita mungkin seperberapa dari seluruh law-nya. Itu sudah menunjukkan bukan apa yang Yohanes katakan selama ini. Who is like the beast? Siapa yang seperti binatang buas ini? Let's worship him. Itulah yang kita kagumi. Harapan kita apa saudara? Puji Tuhan di Alkitab selalu ada jawabannya gitu ya. Mari kita lihat pasal 14. Mulai ayat pertama. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba ya Tuhan Yesus Kristus berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka, nah ini ya tertulis namanya dan nama bapaknya ya, tanda ya di tangan dan di dahi, betul kan? Dan aku melihat suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, bagaikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi memetik kecapinya. Di kepala mereka ada nama Allah, di tangannya menyanyikan pujian dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144 orang yang telah, perhatikan kata, ditebus dari bumi. Nah kita sudah lihat di pasal 6 dan pasal 7 bahwa 144 orang ini sekali lagi bentuk simbolis. Bukan jumlahnya pas 144 tapi pada dasarnya menggambarkan kegenapan seluruh umat Tuhan. 12 perjanjian lama, 12 perjanjian baru, dan 1000 itu biasanya menggambarkan keseluruhan. Ya, a big number. Jadi seluruh umat Tuhan yang telah ditebus dari bumi. Ya. Saya tadi lagi pagi-pagi mikir, orang yang suka nanya, kenapa sih orang Kristen suka bilang agama yang paling benar? Saudara mungkin jawabannya kita bisa bilang, kita nggak bilang agama kita yang paling benar. Orang Kristen justru harus mengakui kitalah yang paling gak benar. Bukan gak benar dalam arti kita skandal, nipu dan segala macam ya. Kita mengakui kebobrokan kita. Kita mengakui hopelessnya kita. Kita mengakui seperti yang tadi kita baca katekismus. Dengan andaikan Tuhan tutup mata, dia diskon semua perbuatan jahat kita. Dan dia cuma lihat kita berdasarkan tindakan terbaik kita dalam hidup kita. Let's say Tuhan cuma itu, dia tutup mata, dia lihat semua tindakan kita terbaik dalam hidup kita. Itu pun gak bikin kita qualified masuk surga. Kita justru mengakui kita lah yang paling gak benar. Dan kita membutuhkan kebenarannya Kristus untuk diselamatkan, ditebus dari bumi. Jadi ada deep humility tapi juga deep praise di sini, puji-pujian. Ayat 4 dan 5 ya. Mereka, saudara, sebelum saya bacakan sekali lagi ingat ya, bahasa simbolis. Orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia ya, dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan dari mulut mereka tidak terdapat dusta dan mereka tidak bercela. Nah saudara, ini sekali lagi tidak mengatakan bahwa seks itu najis dalam waktu ini ya. Bahasa yang Yohanes dipakai di sini adalah bahasa perperangan. Nah di perjanjian lama setiap kali bangsa Israel mau berperang, salah satu bentuk mereka menyucikan diri adalah mereka tidak menjalankan hubungan seks dengan pasangannya. Itu yang dimaksud di sini. Ya. Terus perhatikan juga kan di sini orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan sudah jelas bahasa simbolis karena kita tahu di dalam 144.000 itu udah pasti ada yang laki dan perempuan. Ya. Jadi sekali lagi menggambarkan mereka sebagai tentara Tuhan ya, yang telah ditebus, yang mengikuti anak domba itu seperti kapten mereka kemana saja dia pergi. Ya.
Tidak ada dusta, artinya mereka menjalankan hidup yang berintegritas, tapi bukan karena itu natur mereka, tetapi karena mereka sudah diselamatkan. Jadi saudara, dan juga ya, ini by the way, ini bukan soal singleness. Ya bukan, wah kalau gitu saya nggak merit aja gitu, karena katanya nanti yang bersama-sama Tuhan adalah mereka yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan. Ya amin, puji Tuhan, haleluya. That's not the point saudara. Ini sekali lagi bukan soal singleness, bukan soal bahwa seks itu bad, tapi pada dasarnya menjaga diri kita dari kenajisan. Nah, please understand, ini dia sama sekali tidak bermaksud mengatakan bahwa perempuan itu najis. Ini hanya bahasa, sekali lagi bahasa simbolis. Ya. Mungkin mau dikontraskan dengan bagaimana apa yang orang dunia ini kejar. Ya. Nafsu, seks, mendahulukan keinginan mereka. Jadi saudara, setiap mereka yang berada dalam Kristus, kalau boleh disimpulkan, itu aman. Karena mereka bersama dengan anak domba. Kemarin waktu di kelompok kecil pria, saya membacakan dari Efesus 4 ayat 30 ya. Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu. Kita sudah dimeteraikan menjelang hari penyelamatan. Bahkan di pasal-pasal sebelumnya, di pasal kalau salah 5, 6, 7 kita sudah melihat bukan bahwa setiap orang yang telah percaya pada Kristus sudah dimeteraikan, sudah di keep safe. Dan itu sekali lagi saudara salah satu main message dari kitab Wahyu. Dunia akan semakin jahat, dunia akan bertambah jahat. Tetapi umat Tuhan yang setia dan tekun dan tabah berjam sama dengan dia akan dijaga sampai akhir. Termasuk waktu kita harus kehilangan segala sesuatu. Perhatikan ayat 6-8. Ini bagian tadi saya baca ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Dan pada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah. Dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel kota besar itu. Sekali lagi simbol kekuasaan dari si binatang buas gitu ya. Jadi misalnya nanti antikristus itu siapa? Joe Biden gitu ya, atau presiden Amerika, maka yang rubuh itu adalah White House misalnya gitu ya. So that's the idea, pusat kekuasaannya. Yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Lihat kontrasnya ya, tidak mencemarkan diri, yang ini hawa nafsu cabul. Ya, seorang malaikat yang lain, ayat 9-11. Malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya atau lifestyle-nya, gaya berpikirnya, cara hidupnya, cara mereka menjalankan keluarga, bisnis, dan sekolah, dan pelayanan bahkan, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Yang disediakan tanpa campuran, artinya anggur murni, pure, tidak didilute gitu ya. Dari dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus dan di depan anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Ingat tadi saya minta saudara ingat kata eternity. Dan siang dan malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa telah menerima tanda namanya. Sekali lagi di sini kita melihat kontras yang begitu berbeda, bukan ya. Pada dasarnya di mata Tuhan atau dari sudut pandang Tuhan hanya ada dua titik akhir dalam kekekalan. Kita akan disiksa selama-lamanya di neraka seperti yang digambarkan di sini. Atau kalau kita 12, encouragement bagi kita atau warning. Yang penting di sini, ini mungkin keempat kalinya, kata yang penting di sini atau panggilan bagi kita adalah ketekunan orang kudus. Yang menuruti perintah Allah dan iman pada Yesus. Sekali lagi bukan bersandar pada perbuatan kita, tetapi pada perbuatan Kristus. Dan aku mendengar suara dari surga dan berkata, tuliskan berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh supaya mereka boleh beristirahat, mereka boleh rest. Perhatikan kontrasnya. Di atas mereka yang mengikuti siapa sih naga dan binatang buas, mereka restless. Mending restless malam 2 malam. Saudara semua tahu dampaknya gak bisa tidur semalam 2 malam. Ini adalah restless untuk selama-lamanya, forever, for eternity. Tetapi mereka yang mati dalam Tuhan, mereka beroleh rest forever. Rest dari jerih lelah mereka, mungkin penderitaan, kesusahan selama mereka hidup di dunia. Dan ini yang indah saudara,
segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, memang kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik kita. Tapi bukan berarti perbuatan baik saudara dan saya tidak matter di hadapan Tuhan. Ya. Yang pertama kita harus ingat bahwa kita baru sadar gunanya perbuatan baik kita. Waktu kita sadar perbuatan baik kita tidak berguna di hadapan Tuhan. Tapi kita juga harus sadar bahwa di mata Tuhan perbuatan baik kita berharga. Tuhan mencintai perbuatan baik kita. Tuhan memberikan reward bagi segala perbuatan baik kita. Tuhan mengupahi perbuatan baik kita dan Tuhan selain Tuhan memberikan kita keselamatan dalam Kristus. Alangkah kontrasnya dengan penghakiman yang dialami oleh orang-orang yang bertentangan melawan Kristus. Tapi sebelum sampai ke situ saudara, saya mengajak saudara untuk ingat apa yang sih dimaksud dengan perbuatan baik di sini? Tentu banyak hal. Bagaimana kita berbakti di keluarga, menunjukkan kasih Kristus dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan mertua, dengan mantu, tempat kerja, di pelayanan. Tapi pertanyaan saudara adalah, apakah saudara tekun? Itu mungkin jadi tantangan bagi kebanyakan dari kita. Tantangan dari kebanyakan dari kita adalah kita setengah-setengah. Kita melayani atau cuman mencintai waktu itu convenient buat kita. Kita datang kebaktian waktu itu semuanya tick the boxes tapi according ke preference kita gitu ya. Apa kita tekun dalam mengenal Tuhan, belajar tentang Tuhan, mendalami firman-Nya. Berapa ayat terakhir. Aku melihat ada suatu awan putih dan di atas awan itu duduk seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan bumi pun dituailah. Lalu ayat 18. Dan seorang malaikat lain datang, ayat 17. Dan seorang malaikat lain keluar dan dari bait suci surga dan daripadanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu katanya, ayunkanlah sabitmu. Oh, ya. Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi karena buahnya sudah masak. Kemungkinan besar ada berapa berapa opsi, tapi kemungkinan besar ini berbicara tentang orang-orang yang hidup mengikuti si binatang dan si jahat. Yang artinya tidak hidup mengikuti atau percaya pada Kristus. Buahnya sudah masak, buah kejahatan mereka, buah pemberontakan mereka. Dan perhatikan ini mungkin salah satu kalimat yang paling violent di dalam perjanjian baru, ayat 19:20. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur ini, bicara soal manusia ya, itu dikilang di luar kota, artinya diinjak-injak, dan kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai sekekang kuda dan jauhnya 200 mil. Kenapa paling violent? Karena ini menggambarkan penghakiman final. Di mana setiap manusia yang hidupnya memiliki tanda di tangan dan di dahi entah secara figuratif maupun secara literal yang mengabdi kepada si naga, kepada si binatang buas, itu dibinasakan. Saudara, tadi waktu saya nyetir ke City ada satu iklan, saya lupa iklan tentang apa, tapi tagline-nya ini, all or something. Saudara tahu itu plesetan dari istilah all or nothing ya, jadi kayak komitmen ya. Lu either all in atau nggak sama sekali. Mungkin saya nggak bermaksud mempertanyakan, tapi mungkin maksudnya adalah menggambarkan kultur kita. Pengennya ya kalau nggak semua tapi bisa setengah-setengah. Nah banyak dari kita yang berpikir kita bisa menjalani hidup dunia seperti itu, all or something. Ya, ada orang Kristen yang all, jadi pendeta, misionaris, khotbah, pelayanan, guru sekolah minggu. Tapi saya cuma something, biasa aja. I'm somewhere in the middle. Hari ini kita melihat nggak ada itu istilah itu dalam Alkitab. Either kita all with Christ dengan umatnya. Atau kita nothing tanpa Kristus. Saudara, saya baca satu kutipan yang saya harap bisa mengingatkan kita tentang neraka. Ini dari seorang penulis bernama James Joyce, dia katakan seperti ini.
Tidak ada siksaan yang lebih mengerikan selain neraka yang kekal. Kekal, eternity. Alangkah mengerikannya kata itu. Kekal, siapa yang bisa memahami kekalan? Ingatlah, neraka adalah tempat menderita selama-lamanya. Andaikan siksaan di neraka tidak seperti yang digambarkan di Alkitab pun, bayangkan menderita sakit untuk selama-lamanya. Sakit akibat gigitan serangga kalau ditanggung untuk selama-lamanya pun tetap mengerikan. Apalagi siksaan berlapis-lapis di neraka untuk selamanya. Bahkan setahun atau bukan setahun atau untuk satu masa tetapi selamanya. Bayangkan betapa mengerikannya. Perhatikan pasir di pinggir pantai yang menggunung tinggi jutaan kilometer tingginya. Mencakup bumi sampai ke ujung jagat raya. Dan kalikan setiap butir pasir itu dengan setiap daun di hutan, setiap tetes air di lautan, setiap bulu di setiap binatang, setiap atom di udara. Dan kalau kekekalan kita bisa ukur dengan pasir, dan kalaupun Anda bisa menghitung setiap butir sampai habis, kekekalan tidak akan bisa berakhir. Saudara Arthur Stace yang menulis Eternity, ini slide terakhir, itu juga dikenal dengan Mr. Eternity. Tapi sebetulnya setiap dari kita adalah Mr. and Miss Eternity. Saudara, setiap dari kita akan hidup kekal. Bedanya akan ada kita yang hidup kekal bersama-sama dengan Kristus dan seluruh umatnya di langit dan bumi yang baru. Ada dari kita akan mengalami hidup kekal dalam bentuk penghukuman dan penghakiman selama-lamanya di neraka. Di mana binatang buas dan sinaga dan iblis dan semua orang yang membangkang melawan Kristus akan dihukum selama-lamanya. Eternity. Pembalasan atau kemenangan. Let's pray. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan supaya setiap kami yang mendengarkan khotbah hari ini, kedapatan untuk percaya dan berbalik pada Kristus. Kalau kami sudah menjadi pengikut-Mu, tolong kami untuk tekun dan setia. Ampuni kami kalau selama ini kami malas-malasan, kami dingin dan kaku dan punya banyak excuses. Dan 1001 siasat dan cara untuk menghindari melayani Engkau dengan seluruh hidup kami. Kalau ada antara kami yang belum mengenal Kristus, kami berdoa kira pagi ini kami boleh datang padamu, berdoa minta ampun padamu atas segala dosa kami. Dan bersyukur karena Engkau telah mengirimkan anak-Mu sebagai penebus dan penyelamat kami. Dan biarlah hari ini menjadi hari di mana kami berkata, Tuhan, ampuni dosaku, jadikan aku anak-Mu. Biarlah kematian Kristus itu diberikan yang menebus aku sekarang jadikan kematianku dan kebangkitannya kebangkitanku. Dan kalau ada dari saudara yang mendoakan hal itu atau perlu guidance dan help, saudara bisa menghubungi salah satu dari kami setelah kebaktian ini. Terima kasih Bapak untuk semua ini, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.